wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti dengan NIM 1930 106021. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu materi embriologi tentang organogenesis dan diferensiasi. Nah, kita langsung saja untuk membahas materinya. Dan Al-Quran yang membahas tentang organogenesis dan diferensiasi adalah surah Al-Hajj ayat 5, yang mana artinya itu, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu dikembalikan sampai usia yang sangat tua atau pikun. Nah, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atau hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Kita langsung kepada pengertian organogenesis. Nah, apa sih organogenesis? Oleh karena itu, organogenesis itu adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi sebelumnya. Nah, organogenesis ini memiliki 2 periode. Yang pertama itu periode pertumbuhan antara yang disebut dengan transisi. Yang kedua adalah periode pertumbuhan akhir. Nah, selanjutnya ada morfogen. Nah, morfogen itu adalah bahan yang menyediakan informasi posisional dalam bentuk gradien konsentrasi di sepanjang suatu sumbu embrionik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tubulasi. Nah, apa sih tubulasi? Nah, terdapat 3 kegiatan utama yang berlangsung selama proses tubulasi itu. Yang pertama, bumbung neural, yang kedua, bumbung epidermis, dan yang ketiga itu bumbung endoderm. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang pembentukan organ. Nah, pembentukan organ ini ada 3. Yang pertama, ektoderm, yang kedua, mesodrem, yang ketiga adalah endoderm. Nah, di dalam ektoderm ini terjadi berkembangnya menjadi saraf, otak, sumsum tulang belakang, kulit, indera, rambut, kuku, dan medula kelenjar adrenal. Nah, sedangkan pada lapisan mesodrem yang berkembang itu adalah organ tubuh, kulit dalam, otot tulang, pembuluh darah, ginjal, ureter, testis, ovarium, oviduk, uterus, dan sistem limfa. Sedangkan pada lapisan endoderm yang berkembang menjadi adalah faring, esofagus, lambung, usus, hati, pankreas, trakea, dan paru-paru. Selanjutnya ada selaput ekstra embrio. Nah, selaput ekstra embrionik itu merupakan selaput yang berasal dari embrio yang terletak di luar embrio dan bukan kegiatan dari embrio itu sendiri. Nah, terdapat 4 macam selaput ekstrabional. Yang pertama itu ada amnion, ada kantung yolk, ada korion, dan allantois. Nah, ini nih bisa kita lihat pada telur. Pada telur ayam, yolk itu adalah bagian kuning telur. Ada amnion, ada allantois yang nantinya akan berkembang menjadi sistem pernafasan embrio dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu
membahas tentang macam-macam diferensiasi. Nah, diferensiasi itu sendiri adalah suatu proses yang menjadikan sel menerima fungsi biokimia dan morfologi khusus yang sebelumnya tidak ada. Nah, dan juga merupakan suatu proses yang dapat mengakibatkan sekumpulan sel menjadi berbeda-beda dalam struktur, fungsi, dan perilakunya. Nah, proses diferensiasi ini menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda-beda dalam struktur, fungsi, maupun perilaku yang berlangsung pada waktu embrionik. Nah, macam-macam diferensiasi itu yang pertama dimulai setelah terjadinya fertilisasi zigot dan berakhir setelah proses terbentuknya organogenesis secara sempurna. Yang kedua itu zigot sudah mulai memiliki orientasi jadi jaringan. Selanjutnya ada kutub animal yang akan jadi dorso anterior dan jadi exoderm. Nah, selanjutnya itu akan terbentuk lagi kutub vegetal akan jadi ventro posterior dan jadi lapisan endoderm. Nah, induksi itu sendiri adalah proses ketika sebuah mediator kimia dilepaskan dari salah satu lapisan embrio, memberikan pengaruh morfogenesis spesifik di bagian lain dengan menginduksikan jalur khusus. Selanjutnya, setelah ektoderm dan endoderm tadi dan mesodrem tadi tumbuh, maka akan mengalami pembelahan dan menjadi organ selanjutnya yang akan tumbuh, organ-organ yang dibutuhkan oleh yang akan terbentuk kembali setelah terjadinya diferensiasi pada lapisan mesodrem, exodrem, dan endoderm itu, maka akan mengalami pembelahan pertumbuhan menjadi organ-organ baru yang akan terbentuk, seperti ada yang dari ektoderm itu akan terbentuk mata, dari mesodrem itu akan terbentuk jantung, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan kita tentang organogenesis dan diferensiasi pada siang hari ini. Atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe pada YouTube. Ya, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.